Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya yang bernama Muhammad Fauzan Al-Ansori akan membahas tentang apa itu komunikasi Islam. Jadi menurut pendapat saya, komunikasi Islam itu adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Dapat diartikan komunikasi berisi pesan keislaman. Dengan pengertiannya, komunikasi Islam itu meliputi what yang dikomunikasikan dan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Jadi, menurut saya ada 6 prinsip komunikasi Islam. Yang pertama itu adalah qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Yaitu pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar baik dari segi substansi maupun dari redaksi. Yang kedua yaitu qaulan baligh, yang artinya tepat, lugas, fasih dan jelas maknanya. Yang ketiga itu adalah qaulan ma'rufah, artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan orang. Yang keempat adalah qaulan karimah. Qaulan karimah itu perkataan yang mulia. Yang kelima itu adalah qaulan layyinah, yaitu pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak dan penuh keramahan. Yang keenam adalah qaulan masy'ura, yaitu ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Nah, tadi sudah dijelaskan komunikasi Islam. Sekarang kita akan masuk komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Nah, penerapannya ada 2, yaitu komunikasi verbal efektif dan komunikasi non-verbal yang efektif. Kita akan bahas komunikasi verbal efektif. Yang pertama itu berlangsungnya secara timbal balik. Yang kedua, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Yang keempat adalah cara penyampaian mudah diterima. Yang kelima, disampaikan secara tulus. Yang keenam, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas. Yang tujuh, memperhatikan norma yang berlaku. Dan yang terakhir, disertai dengan humor atau cara-cara yang menyenangkan lainnya. Nah, kita akan masuk komunikasi nonverbal yang efektif. Yang pertama itu penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Yang kedua itu sikap tubuh dan gestur. Yang ketiga ekspresi wajah. Yang keempat dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, tipe-tipe komunikasi yang efektif. Yang pertama itu berkomunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal. Yang kedua itu komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau interpersonal. Yang ketiga itu komunikasi yang dilakukan lebih dari 2 anggota, di mana anggota memiliki porsi berkomunikasi secara seimbang atau small group. Yang keempat adalah komunikasi yang dilakukan dalam grup yang besar sehingga terlalu besar bagi keseluruhan anggota untuk bisa seimbang dalam berkomunikasi atau publik. Yang kelima, terdiri dari beberapa pesan yang transmisikan
dalam jumlah yang besar kepada beberapa orang sekaligus pada saat bersamaan, disalurkan melalui sumber baik elektronik, cetak, televisi, radio, majalah, dan lain-lain, atau komunikasi massa. Dan yang terakhir adalah ada stimulus dan respon atau komunikasi interaktif. Nah, hambatan dari komunikasi yang efektif itu yang pertama itu perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya, karyawan harus tunduk atau patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan pendapatnya. Yang kedua adalah problem semantik. Yang ketiga adalah distorsi persepsi. Yang keempat itu perbedaan budaya. Yang kelima gangguan fisik. Yang keenam keterbatasan saluran berkomunikasi, dan yang terakhir tidak ada umpan balik atau tanggapan. Nah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, kita masuk ke teknik strategi komunikasi. Menurut Arifin, teknik strategi komunikasi yaitu yang pertama redundancy atau repetition. Yang kedua adalah canalizing. Canalizing itu memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau halayak. Yang ketiga itu adalah informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan memengaruhi halayak dengan jalan memberikan penerangan. Yang keempat itu adalah persuasif. Persuasif itu mempengaruhi dengan jalan membujuk. Yang kelima itu edukatif, yaitu usaha memengaruhi halayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, pengalaman. Yang keenam adalah koersif, yaitu mempengaruhi halayak dengan jalan memaksa. Nah, langkah-langkah strategi komunikasi. Yang pertama itu mengenal halayak. Untuk mencapai hasil yang positif, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan halayak, terutama dalam pesan, metode, dan media. Yang kedua itu menentukan tujuan. Tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang digunakan. Yang ketiga, menyusun pesan. Strategi melihat bagaimana komunikator memilih di antara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model desain, pesan memberikan perhatian pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah menetapkan metode dan memilih media. Jadi, dalam menciptakan efektivitas komunikasi, selain kemantapan isi pesan, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi penyampaian pesan oleh komunikator dan kepada komunikan. Hambatan strategi komunikasi. Yang pertama itu hambatannya dalam proses penyampaian. Yang kedua itu hambatannya secara fisik. Yang ketiga itu adalah hambatannya semantik. Yang keempat itu hambatan psikososial. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia terjalin secara efektif. Pengertian teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu.
Dengan adanya teknik ini, diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain. Ada beberapa teknik dalam komunikasi. Yang pertama, ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda. Yang kedua, berbicara dengan tegas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, memahami betul siapa yang diajak bicara. Hadapkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan bicara. Yang keempat, menyampaikan tidak berbelit-belit, tulus dan terbuka. Yang kelima, sampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Yang keenam, menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi. Yang ketujuh, sampaikan informasi dengan global dan tujuannya baru detailnya. 8. Berikan contoh nyata, lebih baik jadikan Anda sebagai model langsung. Yang ke-9, sampaikan informasi dengan lembut agar berkesan, membuat sadar, menimbulkan kecemasan yang mencerahkan. Yang ke-10, kendalikan noise dan carilah umpan balik untuk meyakinkan informasi yang Anda terima. Beberapa teknik komunikasi itu dalam situasi semi formal, yaitu informasi komunikasi adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahui. Yang kedua adalah komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekankan sisi psikologis komunikan. Yang ketiga itu adalah komunikasi bersifat perintah. Tujuannya berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain sebagainya. Yang keempat, hubungan manusia. Hubungan manusia ini mengartikan bahwasannya hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal komunikasi saja, namun di dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan. Untuk melakukan hubungan manusia, digunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional dan pendekatan budaya. Pendekatan emosional yaitu mempertaruhkan kepercayaan komunikan terhadap fakta pesan yang disampaikan. Maka teknik ini berujung payoff atau reward, yaitu bujukan atau rayuan dengan cara mengiming-imingi komunikasi dengan hal yang menguntungkan. Yang kedua adalah pendekatan sosial budaya, yaitu tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan, maka dianjurkan bagi komunikator terlebih dahulu memahami perilaku sosial serta budayanya. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu media komunikasi. Komunikasi merupakan cara agar suatu pesan dapat sampai pada penerima yang disampaikan oleh pengirim atau pembawa pesan. Ketika melakukan komunikasi, seseorang perlu menggunakan media-media komunikasi yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada penerima pesan. Jadi, media komunikasi itu merupakan suatu sarana maupun perantara atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang berasal dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Jenis-jenis media komunikasi. Jenis media komunikasi berdasarkan saluran. Jadi, media ini dibagi menjadi dua, media komunikasi nonverbal dan media komunikasi verbal. Media komunikasi verbal ada dua bentuk, yaitu komunikasi oral. Dengan bentuk komunikasi oral, pesan yang disampaikan melalui pembawa pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan kata yang diucapkan secara lisan.
Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Bentuk komunikasi tertulis yang disampaikan dengan bentuk tulisan dan disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Yang B, media komunikasi nonverbal. Media komunikasi nonverbal merupakan cara penyampaian pesan tanpa perlu menyampaikan pesan dengan mengeluarkan suara maupun dalam bentuk pesan tertulis sekalipun. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebaran. Yang A, media komunikasi audio atau suara. Yang B, media komunikasi audio visual. Yang C, media komunikasi cetak. Jenis media komunikasi berdasarkan kehadiran fisik, yaitu media komunikasi siaran, media komunikasi seluler, media komunikasi elektronik, dan media komunikasi tertulis. Fungsi media komunikasi. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas artinya dengan adanya media komunikasi itu menjadi lebih efektif. Yang kedua, efisien. Dengan menggunakan media komunikasi, maka komunikasi pun menjadi lebih efisien. Artinya menggunakan komunikasi, maka waktu untuk menyampaikan pesan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah konkret. Pesan maupun informasi yang disampaikan pada penerima pesan adalah pesan yang asli atau konkret. Yang keempat, motivatif. Jadi, media komunikasi tersebut adalah sarana yang mampu memberikan dorongan kepada penerima pesan untuk melakukan suatu hal. Dan yang produktif. Dan yang kelima adalah produktif, yaitu menyebabkan hadirnya suatu proses komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai pembawa maupun penerima pesan. Yang terakhir adalah memperjelas informasi. Media komunikasi memiliki fungsi untuk dapat memperjelas komunikasi. Dengan media komunikasi, maka penerima pesan dapat mengulang-ulang untuk membaca, mendengar, maupun melihat isi pesan.